Di Land of Dawn, pertama kali orang mendengar nama Aurora, dapat ditelusuri kembali ke milenium terakhir, 1000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Land of Dawn sedang mendekati akhir periode kejang. Kekuatan kegelapan pulih dari bayang-bayang, dan kekaisaran Armenia kuno yang dulunya besar dikelilingi oleh bahaya. Sebagai salah satu penyihir terkuat dalam sejarah Land of Dawn, Aurora tidak hanya memiliki penguasaan sihir es yang tak tertandingi tetapi juga seorang peramal, yang mampu meramalkan ancaman di masa depan. Pada saat ini, mutasi mulai menyebar ke seluruh Land of Dawn, dan rumor kembalinya Abyss mulai menyebar juga. Hanya Northern Vale yang sedingin es yang masih menikmati kedamaian dan keharmonisannya. Namun, Aurora tahu betul bahwa ancaman terhadap Northern Vale tidak akan datang dari Abyss, melainkan dari laut, dan alam asing. Celah ruang waktu di atas laut beku seperti bekas luka merah panjang dan sempit yang membentang di langit. Itu telah ada selama ribuan tahun setelah penggunaan Twilight Orb oleh orang kuno menyebabkan ledakan. Tidak ada yang bisa mendekatinya, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Hanya Aurora yang menontonnya terus-menerus, waspada terhadap ancaman dunia lain. Sama seperti hampir semua orang telah melupakan keretakan itu, bencana melanda. Melalui celah tersebut, Zaz, Swamp King, memimpin segerombolan besar serangga mutannya ke Land of Dawn, menutupi langit. Ras yang haus darah dan sadis adalah ras yang melakukan perjalanan antar alam semesta, menghancurkan peradaban demi peradaban. Kedatangan gerombolan itu membawa malapetaka ke Northern Vale. Desa dan suku yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan oleh serangga, mencabut orang-orang dari tanah mereka. Meskipun Kekaisaran Monian berada di ambang kehancuran, masih ada pahlawan yang akan berdiri di saat krisis. Kekaisaran mengirim pasukan ke utara, dan para ksatria yang dipimpin oleh Tobias muda bertempur dengan gagah berani melawan Zaz. Namun, tidak tahu apa-apa tentang makhluk asing ini dengan duri dan cakar silet mereka, pasukan kekaisaran menderita kerugian besar dan hanya dalam beberapa hari, ditelanjangi hingga hanya terdiri dari Tobias dan pasukan kecil yang selamat, yang bertahan di tengah salju tebal. Saat ini, Zaz telah menaklukkan sebagian besar Northern Vale. Begitu Tobias jatuh, seluruh dataran Monian akan terancam oleh kawanan itu. Zaz memimpin gerombolannya yang seperti banjir untuk menyerang para ksatria kekaisaran, bertujuan untuk menyingkirkan ancaman terakhir yang tersisa ini. Di dalam lautan serangga yang tak ada habisnya, Tobias dan orang-orangnya melakukan pertempuran yang sulit. Kemudian, pada saat genting, Aurora tiba, disertai badai salju yang sangat besar. Angin kencang dan angin yang membekukan menghancurkan kawanan alien. Dengan bantuan Aurora, para ksatria kekaisaran berkumpul, dan memukul mundur serangan gerombolan itu. Kedatangan Aurora bagaikan fajar menyingsing menuju kegelapan, memberi mereka semua harapan dan kekuatan. Dipimpin oleh Aurora, para ksatria kekaisaran dan orang-orang di Northern Vale memulai serangan balik mereka. Sihir es Aurora yang berkilau memberikan pukulan demi pukulan pedih terhadap kawanan itu, memungkinkan umat manusia untuk merebut kembali tanahnya. Bertarung berdampingan, lagi dan lagi, Tobias dan Aurora yang berpikiran sama jatuh cinta. Bagi Aurora, memilih cinta berarti kehilangan keabadian yang diberikan oleh sihir esnya. Namun, kehidupan kekal memucat jika dibandingkan dengan cinta sejati. Cinta itu berjanji satu sama lain bahwa, setelah Zaz dikalahkan, keduanya akan menikah di Northern Vale, dan menghabiskan sisa hidup mereka bersama di sana. Bekerja sama, pasukan mereka berhasil memusnahkan sebagian besar serangga penduduk, merebut kembali seluruh Northern Vale. Di atas Swamp King yang kuat dan jahat, Zaz tetap tinggal. Selama pertempuran terakhir, Zaz memanggil segerombolan serangga yang terus-menerus menyerbu tanah dari segala arah, mengikis kekuatan umat manusia, dan mencegah pendekatan mereka. Menghadapi kawanan tak berujung ini, Tobias menyerbu lebih dulu ke lautan serangga untuk membuka jalan bagi Aurora untuk mencapai Zaz, terlepas dari protesnya. Pertikaian terakhir telah dimulai, tapi Aurora dan Zaz berimbang, dan pertempuran mereka panjang dan sengit. Di saat-saat terakhir, Aurora memfokuskan seluruh kekuatannya ke tangan kirinya, memanggil bila es yang menembus tubuh Zaz, tetapi kehilangan tangannya dalam prosesnya. Kawanan yang memakan segalanya mundur, dan Zaz yang terluka parah melarikan diri kembali ke Kastia dengan lengan Aurora masih di dalam tubuhnya, menunggu kesempatan berikutnya untuk menyerang. Aurora kembali dari kemenangannya, hanya untuk menemukan bahwa Tobias tercinta telah mengorbankan nyawanya dalam pertempuran. Saat itu, duka dan duka menyelimuti Aurora. Sendirian sekarang di dunia ini, pikirannya mulai berubah. Dia menyerahkan dirinya pada penderitaan kehilangannya, menjadi paranoid dan mudah berubah. Ketika debu telah mengendap, Akademi Sihir memanggil Aurora untuk kembali dan mengambil posisi kepala sekolah. Dan, sesuai tradisi Monian, Tobias yang jatuh akan dikembalikan ke ibu kota Lightbone, di mana dia akan menerima upacara terakhirnya di Hall of Valor. Namun, bagi Aurora yang sekarang telah berubah, semua ini tampaknya bertujuan untuk memisahkannya dari Tobias. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kekasihnya pergi dari sisinya lagi.
Dia menolak untuk kembali ke Akademi Sihir, dan memanggil badai salju yang mengerikan yang menyapu kamp Ksatria Kekaisaran. Setelah itu dia mengambil tubuh kekasihnya. Setelah itu, tidak ada yang pernah melihat atau mendengar tentang Aurora dan Tobias lagi, selain di legenda sihir es. Dan di Queen's Peak yang terisolasi, Aurora menjaga kekasihnya, menantikan hari ketika dia mungkin menemukan cara untuk menghidupkannya kembali, sambil mengamati celah ruang waktu, menunggu kesempatan untuk membalas dendam pada Zaz.